Halo guys, kembali lagi di Scary Stories. Sebelumnya, kita sudah membahas satu film berjudul The Call. Nah, film itu bukan satu-satunya film yang menggunakan judul The Call di tahun 2020. Tapi, ada satu lagi film yang menggunakan judul yang sama. Ya, The Call yang satu ini adalah film Korea Selatan keluaran Netflix. Walau berjudul sama, namun cerita yang disuguhkan jauh berbeda, di mana film ini dibuat berdasarkan film Puerto Rico berjudul The Caller. The Call ini menceritakan misteri panggilan dari tahun yang berbeda. Nah, bagaimana keseruan cerita yang memiliki skor yang cukup tinggi ini? Yuk langsung saja, ini dia alur cerita The Call 2020 Part 1. Di tahun 2019, kita diperkenalkan dengan seorang wanita berusia 28 tahun. Dia bernama Kim So-yoon, yang sedang menuju ke rumah lamanya di sebuah pedesaan. Dia berniat untuk menjenguk ibunya yang sedang di rumah sakit. Saat di jalan, dia bertemu dengan seorang pengantar stroberi bernama Sung Ho yang dikenalnya sedari kecil. Paman Sung Ho itu pun mengantarnya. Di jalan, Sung Ho sempat nanya, "Kenapa kau baru datang sekarang?" So-yoon tidak menjawab, tapi dia mengalihkan pembicaraan kalau HP-nya ketinggalan di kereta saat menuju ke desa ini. Singkat cerita, setelah diantar sampai ke rumah lamanya, So-yoon meminjam HP Sung Ho untuk menghubungi nomor HP-nya yang ketinggalan di kereta. Namun, tidak ada yang mengangkat panggilan tersebut. Sung Ho menyuruhnya untuk memakai dulu ponselnya agar dia bisa menghubungi si ibu. Tapi So-yoon menolak, dia tidak mau merepotkan. Dia bilang di dalam rumah pasti masih ada telepon. Setelah Sung Ho kembali, So-yoon pun masuk ke rumah lamanya yang terlihat tak terurus semenjak si ibu di rumah sakit. Sebelum merapikan barang-barang, dia mencari telepon yang tersimpan. Dia pun menemukan telepon nirkabel lama milik keluarganya. Dia langsung menelpon ke nomor HP-nya lagi. Kali ini diangkat. Saat So-yoon meminta HP-nya, orang tersebut malah meminta bayaran jika mengembalikannya, karena HP tersebut cukup mahal harganya. Belum sempat So-yoon menjawab, orang itu malah mematikan HP tersebut. Setelah beberapa kali ditelepon dan tetap nggak diangkat lagi, So-yoon mencoba melacak keberadaan smartphone-nya. Namun, tiba-tiba dia mendapat panggilan dari telepon rumah tadi. Dia berpikir itu dari penemu HP, tapi sepertinya tidak. Dia mendengar keluhan seorang gadis yang mengatakan kalau ibunya memang gila. Si ibu menguncinya di dalam rumah. So-yoon nanya, "Maaf, kamu ingin bicara dengan siapa?" Si penelpon bilang, "Bukannya ini Sun Hye?" So-yoon bilang, "Mungkin kamu salah sambung." Panggilan tersebut juga langsung dimatikan si penelpon. So-yoon pun tak mau mengambil pusing dengan pemanggil itu. Dia pun menuju ke rumah sakit untuk menjenguk si ibu. Dokter bilang, tumor otak ibunya cukup parah. Operasi harus dilakukan di rumah sakit besar. Hal itu membuat So-yoon tambah kepikiran. Ibunya sudah tahu hal itu. Dia juga tahu, So-yoon yang hanya bekerja di swalayan nggak punya cukup uang untuk membiayai operasinya. Si ibu meminta ke So-yoon agar ke kuburan ayahnya untuk menanyai pengurus agar ibunya kelak bisa dikuburkan di samping si ayah. So-yoon menjawab, "Kenapa ibu bisa berbicara begitu? Apa ibu merasa pantas dikubur di samping ayah?" Ibunya merasa sedih dengan perkataan So-yoon. Namun So-yoon merasa dia tidak salah bicara. Dia terlihat masih menyalahkan ibunya atas kematian si ayah. Inilah alasan kenapa So-yoon baru datang setelah sekian lama ibunya sakit. Karena dia masih kecewa dengan si ibu atas kejadian yang menimpa ayahnya. Setelah pergi dari rumah sakit, So-yoon mengunjungi makam si ayah. Terlihat ayahnya telah meninggal di tanggal 27 November 1999. Yang bisa kita tebak kalau So-yoon masih berumur 8 tahun saat itu. Saat pulang, So-yoon mendapat panggilan. Dia masih berharap kalau itu dari penemu HP-nya. Namun lagi-lagi itu dari orang yang salah sambung semalam. Dia bilang, "Sun Hye, sepertinya ibu ingin membunuhku." Dia menyuruh orang yang bernama Sung Hye itu segera ke rumahnya. Dia juga memberikan alamat rumahnya, yaitu di Yongchunri, Bosung Up nomor 4. So-yoon nanya lagi, "Sebenarnya ini siapa?" Cewek itu bilang, "Bukannya ini nomor telepon toko Sun Hye?" So-yoon bilang, "Bukan, kamu salah sambung." Cewek itu marah karena dikiranya So-yoon sengaja mempermainkannya. Dia pun mematikan panggilan itu. So-yoon bingung melihat cewek itu, tapi dia mengingat kata-katanya. Dia pun melihat alamat, dan jelas alamat yang disebut cewek tadi adalah alamat rumah lamanya ini. Malamnya saat tidur, So-yoon mendengar suara benda jatuh dari rumahnya. Dia pun terbangun dan menghidupkan lampu, dan dia tidak menemukan siapapun. Ternyata, suara berisik tadi karena bingkai foto keluarganya yang jatuh dari dinding akibat paku yang lepas. So-yoon pun mencoba memakunya kembali, tapi paku itu malah jatuh ke dalam dinding. Dia pun merasa dinding itu kopong. Curiga, dia pun membukanya.
Dia menemukan anak tangga di balik dinding tadi. Rasa penasarannya membuatnya mencoba untuk turun ke bawah. Setelah sampai bawah, dia melihat sebuah kursi yang diduduki boneka teddy bear yang sudah lama. Sedikit seram, tapi dia masih penasaran dengan tempat itu. Dia juga menemukan sebuah kotak di sudut ruangan. Saat ia buka, isinya terdapat berbagai macam benda lama. Dia mengambil sebuah buku harian dan melihat sebuah catatan seseorang di tanggal 27 Agustus 1999. Catatannya berisi cara pengusiran setan, kamar mandi berhantu, dan ibu membakarku. Di buku itu juga terselip sebuah foto seorang wanita. Suyun yang penasaran pun menanyai foto tersebut kepada paman Sungho, si pengantar stroberi. Sungho bilang itu foto Yongsuk. Berdasarkan catatannya, Suyun jadi bertanya, apa dia seorang dukun? Sungho bilang ibunya lah yang seorang dukun. Mereka dulu tinggal di rumah itu sebelum kalian. Saat Suyun ingin bertanya lebih, Suyun tidak menanggapinya dan melanjutkan aktivitasnya. Foto itu diambil tanggal 26 November 1999. Tepat 1 hari sebelum ayah Suyun meninggal. Saat jalan pulang, Suyun melihat sebuah toko bernama Sunhae. Dia ingat toko itu yang disebut-sebut cewek yang salah sambung semalam. Terlihat di toko itu, seorang wanita yang sudah cukup dewasa sedang merokok di kursi depan. Dia pun tidak ingin membahas hal itu. Lanjut, setelah di rumah, Suyun kembali mendapat telepon dari cewek yang sama. Dia meminta Sunhae cepat datang kemari, karena ibunya ingin membakar dirinya sekarang. Suyun merasa suara itu terdengar dekat dengan rumahnya, dan sepertinya dari tangga yang ia temukan. Dan saat dia menuju ke dinding itu, dia melihat asap yang keluar dari dalamnya. Besoknya Suyun menghubungi nomor yang menelponnya itu. Cewek itu marah karena semalam tidak datang ke rumahnya. Suyun bertanya untuk memastikan, apa benar alamatmu di Yongchungri, Bosung Up nomor 4? Cewek itu nanya lagi, apa kau memang bukan Sunhae? Suyun bilang, aku melihat fotomu, Oh Hyun Suk. Foto itu diambil 26 November 1999. Si cewek yang bernama Young Suk ini bilang kalau hari ini masih tanggal 18 November. Suyun langsung membacakan apa yang ditulis Young Suk pada tanggal sebelumnya di buku hariannya. Young Suk kaget dan mengecek buku hariannya dan memang benar apa yang dikatakan Suyun. Young Suk mengira kalau Suyun sedang memperhatikannya. Suyun bilang, walau sulit dijelaskan, sepertinya kita berada di satu rumah yang sama, namun di tahun yang berbeda. Young Suk masih bingung dan mengatakan, mungkin dia salah sambung. Suyun menyuruh sebentar, karena dia ngecek di internet tentang peristiwa yang terjadi tanggal 18 November 1999, dan dia menemukan pesawat jatuh dekat Bandara Gimpo. Suyun pun mengabari peristiwa itu akan terjadi nanti malam. Dan ketika malam, saat ibu Young Suk menemaninya makan malam, Young Suk berkomentar karena dia menilai makanannya seperti bukan makanan manusia. Ibunya kesal dan bilang, apakah kamu ingin ke rumah sakit jiwa? Kamu ingin seperti ibumu? Dari perkataan ibunya ini, kita jadi tahu kalau ibu ini bukan ibu kandung Young Suk. Young Suk yang kesal, memakan makanan itu beneran seperti orang tidak waras. Ibu tirinya marah dan mengikat rambutnya. Dia bilang, feng shui rumah ini jelek, lebih baik kita pindah. Setelah mendengar itu, pandangan Young Suk beralih ke TV yang menyiarkan berita tentang pesawat jatuh dekat Bandara Gimpo. Young Suk mulai yakin dengan kata-kata Suyun. Dia pun menghubunginya lagi. Young Suk nanya, gimana dia bisa tahu akan terjadi peristiwa itu? Suyun alihkan pertanyaan. Dia nanya usia Young Suk. Young Suk bilang usianya 28 tahun, yang berarti sama dengan Suyun. Namun, Young Suk lahir di tahun 1972. Suyun lagi melihat buku catatan Young Suk dan mengetahui kegemaran Young Suk. Semenjak itu, mereka pun saling bercerita tentang masa depan dan masa lalu, hingga mereka percaya satu sama lain. Terakhir, Young Suk penasaran dengan dirinya di masa depan seperti apa. Suyun pun mencoba mencari tahu di internet, tapi tiba-tiba Young Suk melarangnya, karena dia tidak mau melihat masa depannya yang dikatakan si ibu dia memiliki nasib yang sangat buruk. Ibu tirinya bilang dia memiliki nasib menjadi wanita yang brutal dan liar. Walaupun dia nggak percaya kepada ibu tirinya itu, tapi perkataannya membuat Young Suk takut. Gara-gara itu, Young Suk dikurung selama ini dan tidak diizinkan ketemu dengan orang. Young Suk juga bilang ibu kandungnya sudah meninggal. Begitu juga Suyun bercerita kalau ayahnya juga sudah tiada semenjak kebakaran di rumahnya dulu. Hal itu terjadi karena ibunya yang lupa mematikan gas. Itulah yang membuat Suyun kurang dekat dengan ibunya.
Tiba-tiba, Suyun teringat dari percakapan mereka kalau hari ini tanggal 21 November 1959, yang merupakan hari di mana mereka pertama kali melihat-lihat rumah itu. Yunsuk bilang ibunya sudah datang, dia akan mematikan teleponnya dan menelpon lagi nanti. Ibu Yunsuk yang sudah pulang langsung mencabut semua kertas mantra dan membereskan rumah. Hari ini tanggal 21 November, di mana ada keluarga baru yang ingin melihat-lihat ke rumah mereka untuk ditempati. Mereka adalah keluarga Suyun. Saat itu, Suyun masih berusia 8 tahun. Saat melihat-lihat rumah, keluarga Suyun penasaran dengan kamar Yunsuk. Ibunya pun memanggil Yunsuk untuk segera keluar. Setelah keluar, Suyun terlihat takut dengan Yunsuk. Yunsuk mengajaknya bicara. Dia bertanya, "Jadi kamu yang namanya Suyun?" Yunsuk langsung menelpon Suyun agar dia bisa mendengar suara ayahnya yang telah tiada. Yunsuk mengarahkan teleponnya ke arah luar. Suyun terlihat sangat rindu dengan ayahnya. Yunsuk bilang dia memiliki sebuah ide. Dia sepertinya bisa menghidupkan kembali ayah Suyun. Dia pun menjalankan rencananya. Sebelum pindah, tepat pada tanggal 27 November, yang dimana hari kematian ayah Suyun, Yunsuk diam-diam keluar dari rumahnya tanpa sepengetahuan si ibu yang lagi kasih makan ternak. Yunsuk langsung berlari menuju ke rumah Suyun kecil untuk membatalkan kematian ayah Suyun. Di rumah, ibu Suyun yang sedang memasak langsung keluar rumah dan meninggalkan Suyun kecil. Dia meletakkan kunci di bawah pot bunga, dan dengan cepat diambil Yunsuk. Di dalam rumah, Suyun lagi mengganggu ayahnya yang sedang tidur. Yunsuk dengan cepat mematikan gas di rumah itu. Setelah Yunsuk selesai menjalankan tugasnya, Suyun masih menunggu telepon dari Yunsuk. Alarm yang diaturnya saat kejadian pun sudah berbunyi. Dia cemas kalau Yunsuk gagal, tapi ternyata semuanya menjadi berubah. Suyun keluar rumah dan melihat rumah pindahannya itu kini telah menjadi indah dan cantik. Dalam hatinya, apa yang telah terjadi? Dia melihat ibunya dalam keadaan sehat sedang menyirami kebun. Dan tiba-tiba ayahnya menyapa dengan membawakan seekor katak yang masuk ke kebunnya. Suyun tidak mendengar kata-kata ayahnya. Rasa rindunya membuatnya tidak tahan untuk memeluk orang yang paling ia sayangi tersebut. Orang tuanya tidak mengerti kenapa Suyun tiba-tiba menangis. Dunia telah berubah dengan pembatalan kematian si ayah yang dilakukan Yunsuk. Suyun sangat berterima kasih kepadanya. Yunsuk sendiri merasa keren karena dia berhasil merubah masa depan. Sebagai tanda ucapan terima kasihnya, Suyun memutarkan lagu dari grup band favorit Yunsuk di masa depan. Mereka semakin akrab dengan membuat beberapa hal menarik untuk dilihat di masa depan. Namun, perlahan Suyun yang sangat senang karena telah berkumpul dengan orang tuanya, mulai sibuk dengan urusannya dan menjadi kurang waktu kepada Yunsuk. Yunsuk kembali mulai merasa kesepian, hingga suatu malam Suyun mendapat panggilan lagi dari Yunsuk. Saat dia angkat, dia mendengar kalau ibu Yunsuk mengetahui kalau Yunsuk menghubungi orang luar. Yunsuk kembali disiksa ibu tirinya yang dukun itu. 여보세요? 여보세요, 영수가. Ibunya sendiri selalu mendapat bayangan tentang keburukan sifat anaknya nanti. Paginya, karena takut terjadi sesuatu di masa lalu, Suyun mencari info di sosial media tentang Ho Yunsuk. Namun, dia tidak menemukan orang yang sama dari nama itu. Hingga dia mencari tentang alamat rumahnya di internet, dan menemukan kasus pembunuhan ibu dukun terhadap anak tirinya yang mengalami gangguan jiwa saat pengusiran setan. Dari sini, Suyun tahu kalau Yunsuk akan mati. Suyun pun menunggu panggilan dari Yunsuk. Ketika dia menelpon, Suyun dengan cepat mengangkatnya. Dia langsung bilang, "Kamu sudah meninggal di masa depan, dan kematianmu adalah malam ini karena dibunuh ibu tirimu sendiri." Dari itu, Yunsuk pun menyusun rencana untuk malam ini. Malam itu, ibunya bersiap dengan mengambil belati yang disimpan di akuarium dan menuju ke kamar Yunsuk. Setelah mengetahui itu cuma bantal, Suyun menutup pintu dan bertanya ke ibunya, "Kenapa kau ingin membunuhku?" Ibunya bilang, ramalan yang dilihat ibunya di masa depan memperlihatkan kalau Yunsuk akan membunuh beberapa orang. Dari itu, dia berusaha agar hal itu tidak terjadi. Yunsuk tertawa mendengar pendapat ibunya itu. Dia pun udah nggak peduli dengan masa depannya.
Setelah membunuh si ibu, Yunsuk menelpon Suyun. Suyun lega mendengar suaranya yang menandakan dia tidak jadi mati hari ini. Yunsuk bilang kalau ada kesalahpahaman antara dia dan ibunya, dan semua telah teratasi. Yunsuk nggak bilang kalau ibunya telah dibunuh, guys. Setelah membunuh ibunya, Yunsuk menjadi bebas untuk keluar. Besoknya, Sunho si tukang stroberi datang mengantarkan stroberi ke rumah Soyun. Sedangkan di tahun 99, dia juga sudah berjualan dan mengantarkan stroberi ke rumah Yunsuk. Dia terkejut melihat Yunsuk bisa membuka pintu dan berpenampilan nyentrik. Yunsuk mengajak Sunho untuk masuk. Sunho berpikir kalau ibunya sedang keluar. Saat Yunsuk ke kamar, Sunho yang sudah terbiasa memasukkan stroberi ke lemari es rumah mereka terkejut melihat ada beberapa bungkusan yang cukup bau. Yunsuk datang melihat Sunho yang telah mengetahui mayat ibunya yang dimutilasi. Dia pun segera mencari benda untuk membunuh Sunho. Sunho melihat ada telepon yang bisa ia gunakan untuk minta tolong. Di tahun 2019, Suyun sedang berkumpul menikmati stroberi dari Sunho. Tiba-tiba dia mendengar ada telepon masuk. Dengan cepat ia mengangkatnya. Namun dia tidak mendengar suara Yunsuk, melainkan suara seorang pria yang tidak asing baginya. Dia mendengar pria itu meminta tolong. Tapi Yunsuk keburu membunuhnya. Telepon langsung dimatikan Yunsuk. Suyun nggak tahu apa yang terjadi. Namun dia tahu itu suara paman Sunho pengantar stroberi. Dia melihat bekas stroberi di bajunya juga hilang secara tiba-tiba. Dia turun dan bertanya, di mana paman Sunho? Ayah dan ibunya tidak kenal siapa itu paman Sunho. Dia mengecek di kulkas, namun tidak ada stroberi. Dia juga ke kebun Sunho, namun kebun itu juga sudah lama tidak ada. Dia pun bertanya ke kantor polisi setempat. Namun yang mereka tahu, dulu ada kebun stroberi di situ. Dan Park Sunho si pemilik kebun sudah lama meninggal. Saat melihat sebuah buku arsip, Suyun terkejut karena pembunuhnya adalah Yunsuk yang sudah ditangkap. Di tahun 99 sendiri, polisi mengumpulkan bukti tentang hilangnya pemilik kebun tersebut. Mereka mendatangi setiap rumah yang berlangganan stroberi, termasuk rumah Yunsuk. Yunsuk bilang dia tidak mengenal Sunho. Namun, seorang polisi melihat ada kiriman stroberi di rumahnya. Yunsuk pun beralasan kalau ibunya yang menerima stroberi itu. Namun, ibunya sedang pergi sekarang. Polisi saat itu cukup mencurigai Yunsuk. Di 2019, Suyun mendatangi toko Sunhae dan menjumpai Sunhae yang sebelumnya ia lihat. Sunhae bilang, dulu Yunsuk sering menelponnya dan curhat dengannya. Namun, dia memiliki sifat psikopat yang hampir membunuh dirinya. Untungnya si ibu tiri Yunsuk sempat menolongnya. Kalau tidak, dia pun telah meninggal dulunya. Setelah mengetahui sifat Yunsuk, Soyun pun menunggu panggilan dari Yunsuk. Saat dia menelpon, Soyun langsung bertanya, "Apa kau yang telah membunuh ibumu dan paman Jungho?" Yunsuk bingung dan bertanya, "Kenapa kau tiba-tiba bertanya begitu?" Soyun bilang dia menemukan koran lama tentang pembunuhan kedua orang itu yang dilakukan Yunsuk. Dan kini, Yunsuk ditahan seumur hidup. Mendengar itu, Yunsuk mengaku. Tapi dia kembali tanya, dari mana polisi bisa tahu? Soyun kesal dengan tindakan Yunsuk. Dia juga sedih karena menurutnya paman Sunho nggak bersalah apa-apa. Yunsuk menyuruh Soyun untuk mencari tahu bukti apa yang ditemukan polisi dalam kasusnya. Sejenak, Soyun terdiam. Yunsuk pun mengungkit kalau dia telah menyelamatkan nyawa ayahnya, jadi dia meminta agar Soyun membantunya. Soyun mematikan teleponnya dan tidak ingin mengangkat panggilan Yunsuk lagi. Hingga pada saat itu, Soyun kecil bersama ayahnya menuju ke rumah Yunsuk. Ayahnya bilang mereka sudah menunggu, tapi ibu Yunsuk tidak datang-datang untuk memberi kepastian tentang perpindahan rumah mereka. Jadi ayah Soyun meminta Yunsuk untuk memanggil ibunya. Yunsuk pun mempunyai rencana lain. Dia bilang ibunya sedang tidur. Dia menyuruh mereka untuk masuk. Di tahun 2019, Soyun masih khawatir dengan Yunsuk. Saat di mobil, ayahnya menyuruh Soyun untuk belajar membawa mobil. Dan di tahun 99, Yunsuk pun menjalankan aksinya. 아빠. Nah guys, ayah Soyun pun mati kembali. Dan hal itu membuat Soyun kembali susah.
Sekarang Soyun kecil berada di tangan Yunsuk. Mampukah Soyun menyelesaikan semua misteri ini dan mengalahkan tindak kejahatan Yunsuk dari masa lalu? Temukan jawabannya di The Call Part 2 di video berikutnya. Jadi, ditunggu ya. 진짜 네가